Rencana Indonesia untuk mengakuisisi HIMARS kembali mencuat setelah latihan militer gabungan Super Garuda Shield di masa Jenderal TNI Andika Perkasa. Saat ini minat tersebut justru semakin meningkat lagi, terutama setelah personel TNI Angkatan Darat dikenalkan lebih dalam oleh US Army tentang cara kerja dan pengoperasian roket HIMARS. Latihan ini memperkuat keyakinan TNI Angkatan Darat akan kemampuan HIMARS sebagai tambahan penting untuk memperkuat arsenal militer Indonesia. Sistem roket MLRS HIMARS dinilai mampu memberikan keunggulan strategis dalam menghadapi ancaman di wilayah yang lebih luas, yakni di luar Pulau Jawa. Ketertarikan Indonesia terhadap HIMARS didorong oleh kondisi bahwa saat ini Angkatan Darat masih mengandalkan sistem roket Astros yang seluruhnya terpusat di Pulau Jawa. Dengan semakin kompleksnya ancaman di berbagai wilayah, Angkatan Darat perlu merasa memperluas jangkauan pertahanan dengan menambah sistem multiple launch rocket system MLRS di luar Pulau Jawa. HIMARS dengan mobilitas tinggi dan daya tembak yang kuat dianggap sebagai solusi yang ideal untuk kebutuhan tersebut. Hal ini juga memungkinkan Indonesia untuk dapat mendistribusikan kekuatan militernya secara lebih merata di seluruh wilayah Nusantara. Roket HIMARS sendiri semakin menarik perhatian dunia setelah kesuksesannya dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam konflik tersebut, HIMARS terbukti efektif dalam menghancurkan target strategis dengan akurasi yang tinggi, bahkan di medan yang sulit sekalipun. Hal ini membuat roket HIMARS menjadi salah satu sistem senjata yang paling dicari di pasar global. Bahkan Lockheed Martin sendiri sebagai produsen HIMARS menerima ratusan pesanan dari berbagai negara Eropa yang ingin memperkuat pertahanan mereka setelah melihat kemampuan HIMARS di medan perang. Dalam konteks Indonesia, HIMARS tidak hanya akan memperkuat pertahanan TNI Angkatan Darat, tapi juga akan menjadi simbol peningkatan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Kehadiran HIMARS di Indonesia juga diharapkan akan meningkatkan interoperabilitas dengan pasukan sekutu dalam latihan gabungan di masa mendatang. Ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kemampuan militer dalam menghadapi berbagai ancaman, baik ancaman internal maupun ancaman eksternal yang semakin kompleks di era modern ini. Akuisisi HIMARS oleh Indonesia juga bisa membawa dampak positif bagi industri pertahanan dalam negeri. Dengan adanya kerjasama dalam pengadaan dan kemungkinan transfer teknologi, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan produksi dan juga perawatan sistem senjata canggih di dalam negeri. Ini juga akan mendukung program kemandirian alutsista yang menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri. Secara keseluruhan, rencana Indonesia untuk meminang HIMARS merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kapasitas pertahanan nasional secara signifikan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pertahanan di luar Pulau Jawa, HIMARS menawarkan solusi yang tepat untuk memperkuat kekuatan TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah. Kesuksesan HIMARS di medan perang internasional hanya akan memperkuat argumen bahwa sistem ini memang merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks dan juga dinamis. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Apakah lebih baik kita membeli HIMARS yang baru atau menambah saja Astros yang sudah ada? Sampaikan komentar kalian di bawah.